Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin sekalian, para pecinta ilmu di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita hari ini sehingga kita tetap berada di dalam jalan yang benar, yakni di jalan orang-orang yang senantiasa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas dan profesi kita. Namun sebelum itu, maka kita akan mengawali aktivitas kita dengan thalabul ilmi, yakni mencari ilmu, agar kita tergolong orang yang senantiasa di atas jalan para penuntut ilmu dan akan mendapatkan keutamaan yang besar dari orang-orang yang senantiasa berada di jalan para penuntut ilmu. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita terhadap kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni kitab yang menjelaskan tentang hal ihwal, perangai dan budi pekerti mulia daripada kekasih kita, junjungan kita, teladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masuk pada pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ini berjudul Faslun fi bayani kalamihi wa dhihkihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faslun ini fasal fi bayanin, pada menyatakan kalamihi, tentang perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhihkihi, dan tertawanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kana alaihi salamu afsahan nasi mantiqan wa ahlamuhum kalaman wa yaqul ana afsahul arabi wa inna ahlal jannati yatakallamuna fiha bilughati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa kana alaihi salam, dan adalah ia baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, afsahan nasi mantiqan, adalah manusia yang paling fasih perkataannya, adalah manusia yang paling fasih perkataannya. Ketika Nabi berkata, maka Nabi ini fasih dalam melafazkan perkataan, dalam mengucapkan kalimat demi kalimat, maka Nabi ini adalah sangat fasih. Dikatakan afsahan nas, orang yang paling fasih. Tidak ada lagi orang yang lebih fasih daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlahum kalaman, dan orang yang paling manis perkataannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mensifati sesuatu, ketika sesuatu perkataan disifati dengan manis, maka itu merupakan sebuah lambang daripada betapa baik dan betapa sejuknya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang yang beriman itu akan merasakan manisnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa manis adalah rasa yang disukai oleh semua manusia, bahkan semua makhluk. Kita kenal di kalangan manusia, hampir seluruh daripada manusia itu menyukai yang namanya rasa manis. Dan tidak hanya manusia, hewan-hewan pun, ketika kita memiliki umpamanya hewan peliharaan, apakah itu burung, apakah itu ayam, apakah itu kambing, apakah itu domba, dan lain sebagainya, ketika kita berikan ia minum dengan air yang dicampur gula, maka semua daripada hewan-hewan itu senang. Maka kata-kata manis ini adalah salah satu bentuk daripada sifat sebuah perkataan, yang perkataan itu disukai dan disenangi oleh semua orang. Tidak hanya dari kalangan manusia, bahkan dijelaskan oleh para ulama, dari kalangan jin sekalipun adalah nyaman ketika mendengarkan ucapan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka patutlah dikatakan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di dalam kitab Syama'il Rasulullah, bahwasanya wa kana alaihi salamu afsahan nasi mantiqan wa ahlahum kalaman, dan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling fasih dalam berbicara dan paling manis perkataannya. Sudahlah fasih, manis. Barangkali kalau hanya fasih, maka orang bisa meniru supaya menjadi fasih dalam berbicara, dalam bicara bahasa Arab atau dalam berbicara dalam bahasa daerahnya masing-masing akan menjadi fasih. Tetapi kalau sudah manis,
maka pasti di dalam sesuatu yang manis ini tersimpan untayan-untayan yang begitu tersusun, yang tiada jenuh didengar oleh telinga. Wa yaqul, dan berkata ia baginda Nabi SAW, ana afsahul Arab, aku adalah orang yang paling fasih di antara orang Arab. Jadi orang Arab itu hampir rata-rata fasih, tetapi Nabi adalah orang yang fasih di kalangan orang Arab. Jadi kalau sudah dikatakan paling fasih di kalangan orang Arab, tentu saja dibandingkan orang yang bukan Arab lebih fasih lagi. Maka Nabi adalah manusia yang paling fasih. Wa inna ahlal jannati, dan sesungguhnya ahli surga itu yatakallamuna fiha, mereka berbicara, bercakap-cakap di dalamnya, yakni di dalam surga itu, bilughati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan berbahasa pada bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, artinya adalah bahasa Arab. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu keluhuran dan kemuliaan daripada bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an. Al-Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab, maka Al-Quran itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, Nabi SAW adalah orang Arab yang berbicara dengan bahasa Arab, yakni bahasanya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang akan digunakan di surga. Tidak ada bahasa lain yang digunakan di surga melainkan bahasa Arab. Inilah keterangan baginda Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, ana afsahul Arab, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling fasih di antara orang-orang Arab. Wa inna ahlal jannati, dan sesungguhnya ahli surga, yakni orang yang masuk dalam surga itu nanti, yatakallamuna fiha bilughati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka semuanya berbicara, bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan bahasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya berbahasa Arab. Maka bersyukurlah dan berbahagialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan pandai berbahasa Arab, mengerti dalam bahasa Arab. Minimal dia sudah memiliki modal untuk lebih bisa mendalami ilmu-ilmu agama yang diwariskan di dalam kitab-kitabnya para ulama. Dan bagi orang-orang yang belum memiliki kemampuan, maka tentu saja dia mesti berniat di dalam hatinya dan punya keinginan untuk bisa berbahasa Arab. Andainya ada waktu, andainya ia bisa, maka bagus seandainya ia meluangkan waktunya untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena memang bahasa Arab adalah bahasa yang mulia, sampai-sampai Nabi mengatakan bahasa Arab adalah bahasa di surga. Nah, itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang sifat daripada perkataan Nabi. Nabi ini kalau berkata fasih, dengan kefasihan yang paling fasih, manis ucapannya, sangat nyaman didengar oleh telinga, tersusun dengan rapi dan terstruktur. Kemudian dijelaskan juga bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa penduduk surga. Wa kana nazrul kalami samhal muqabalah idza nataqa laisa bimihzarin. Dan adalah Nabi SAW itu sedikit berkata-kata. Maknanya kata-kata Nabi itu sikat, sedikit. Idza nataqa laisa bimihzarin. Apabila Nabi SAW berbicara, maka tiada ia membanyakkan perkataannya. Jadi Nabi ini, karena kefasihan Nabi itu, sehingga semua perkara yang ingin dijelaskan bisa dijelaskan dalam bahasa yang singkat. Para ulama menyebutnya dengan istilah jawami'ul kalim. Jadi suatu ucapan yang singkat tetapi terangkum di dalamnya makna yang luas. Nah, ini salah satu mukjizat daripada baginda Nabi SAW itu adalah ketika berbicara itu sifat bicaranya adalah jawami'ul kalim. Perkataannya itu jawami, mencakup semua yang ingin diterangkan di dalam kalimat yang singkat. Itu Nabi SAW. Wa kana kalamuhu ka khirzati nazman, dan adalah kalam perkataannya Nabi SAW itu seperti kakhirzati nazman, seperti mutiara-mutiara yang disusun bagaikan nazom. Jadi ketika orang ingin menyampaikan sesuatu, syair dan lain sebagainya dalam bahasa yang indah, orang memerlukan waktu yang lama berpikir untuk menyusun nazom. Artinya bait-bait yang disesuaikan di dalam ilmu tata bahasa
tapi juga enak untuk didengar. Nah, Nabi SAW tanpa harus berpikir, semua ucapan Nabi itu dikatakan di sini kakhirzati nazman, seperti mutiara, susunan mutiara yang disusun dengan sangat rapi. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Kana la yasrudal kalama kasardikum hadza." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempercepat perkataan seperti kalian ini mempercepat perkataan. Ini perkataan daripada Sayyidatina Aisyah kepada para sahabat Rasulullah yang berkumpul. Jadi Sayyidatina Aisyah berkata, sesungguhnya Nabi itu kalau berucap tidak mempercepat ucapannya seperti kalian. Makna mempercepat kalimat, mempercepat perkataan itu jelimet. Perkataannya itu sangat cepat, tidak bisa ditangkap oleh telinga. Kenapa? Karena huruf-hurufnya itu bisa ada yang terlewatkan karena sudah lihai atau karena sudah lihai atau mahirnya orang berbicara, maka kadang-kadang dia sangat cepat. Nah, Aisyah ketika mendengar para sahabat Nabi yang lainnya berbicara, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, sesungguhnya Nabi SAW tidak mempercepat perkataan sebagaimana kalian ini mempercepat perkataan. Kana kalamuhu nazran wa antum tansurunal kalama nasron. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbicaranya itu hemat, ringkas, singkat, tidak ada yang dikeluarkan daripada pembicaraan selain dari perkara yang penting. Sedangkan kalian semuanya ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, telah menghambur-hamburkan kata-kata dengan beberapa hamburan. Maksudnya adalah perkataannya itu banyak, tapi ada isi, ada tidak isi. Tapi kalau Nabi tidak ada yang keluar daripada lisannya kecuali semuanya adalah perkara yang penting, semuanya adalah perkara yang mengandung pelajaran, dan Nabi itu berbicara dengan kalimat yang ringkas dan serius dan manis ketika didengar. Maka tentu saja kita semuanya di dalam meneladani Rasulullah SAW berusaha dan belajar bagaimana kita ini mengeluarkan kata-kata agar kata-kata kita termasuk kata-kata yang ringkas tetapi bisa dipahami oleh orang lain dan masuk ke dalam relung hati orang yang mendengarnya, sehingga akan semakin bersyukur orang itu telah berada di bawah naungan agamanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita ini termasuklah orang yang senantiasa terus-menerus menuntut ilmu, dan kita berbahagia di atas kebahagiaan kita terhadap ilmu ini lebih bahagia daripada kebahagiaan kita pada perkara yang lain. Semua perkara itu adalah perkara yang penting, tapi tiada yang lebih penting daripada ilmu. Marilah kita semuanya menapaki hidup kita ini dengan terus-menerus berada di atas ilmu, dan kita syukuri sebagai anugerah Allah yang istimewa ketika kita dianugerahi ilmu. Semoga ilmu itu bisa lebih mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.